sedekah. Jangan mimpi jadi orang sukses lewat jalur pelit. Nggak ada. Kalau ada, saya orang pertama yang akan ikut pembelajaran itu. Kalau sumber keuangannya tidak sehat, kemudian kita konsumsi, Anda konsumsi, akan melahirkan energi yang tidak sehat. Jangan sampai Anda memakan hasil riba. Kalau kita hidup dalam kekecewaan, perasaan kita didominasi oleh kekecewaan, kesedihan, benci, dendam, dan sebagainya, maka masa depan kita pun akan rusak. Takwa itu bisa kita aplikasikan melalui sholat. Sholat. 3 hal ini sangat fundamental. Kalau ini bisa Anda perbaiki, semuanya akan baik. Lakukan 3 hal ini, Anda akan lihat bagaimana hidup Anda akan berubah. Assalamualaikum, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Sebelum saya mulai, kita ngobrol dulu bentar ya. Beberapa konten yang lalu yang sempat ramai, untuk di kalangan channel saya itu cukup viral. Di channel saya loh ya, bukan dibandingkan dengan channel yang lainnya. Yaitu dengan materi atau video yang membahas tentang bagaimana caranya menarik uang dalam kurun waktu 24 jam. Perlu saya tegaskan teman-teman ya, perlu saya tegaskan. Ilmunya dulu difahami, cara-caranya sampai benar-benar difahami oleh jiwa Anda. Kalau sudah Anda fahami, barulah di situ Anda mempraktekkannya. Jadi untuk belajar itu memang perlu waktu. Dan juga jangan ketika Anda menerapkan ilmu itu, niat awalnya adalah karena tergesa-gesa. Ini bukan bim salah bim, abrakadabra, begitu saja langsung terjadi, cering gitu, enggak. Ini kita juga harus bisa belajar dalam sebuah proses. Dan setiap konten saya atau video yang saya upload itu satu sama lain itu terhubung. Memang beberapa kali ada yang WA ke saya, setelah saya upload video itu, beneran dia membuktikan 1 kali 24 jam dia mendapatkan rezeki. Yang kita tidak tahu atau yang saya tidak tahu adalah bagaimana kondisi perasaan dia, kemudian kita bandingkan dengan perasaan Anda. Itu yang kita nggak tahu. Ya, kondisi psikisnya dia, kondisi batinnya dia. Gitu. Itu yang benar-benar misteri yang saya tidak bisa ngecek karena ini urusan pribadi. Yang tahu hati kita masing-masing adalah Allah itu sendiri, si pencipta hati itu, dan diri kita yang memiliki hati itu. Jadi kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kondisinya seperti apa karena berpengaruh atau pengaruhnya didapat oleh kondisi psikisnya seperti itu. Nah, satu sama lain terhubung. Termasuk video kali ini yang saya angkat materinya adalah 3 kunci rezeki mengalir tanpa henti. Ada 3 kuncinya, cuma 3 saja. Coba Anda simak videonya sampai selesai. Dan ini jarang banget dibahas oleh kawan-kawan di luar sana ya. Anda harus bersiap karena bisa jadi materi ini sekaligus kritikan, sekaligus nasihat yang cukup memukul karena akan masuk ke ranah privasinya Anda. Jadi buka hati, buka rasa, buka mata, buka jiwa. Yang pertama adalah perbaiki takwa. Ini serius, kalau 3 ini Anda perbaiki, 3 saja ini Anda perbaiki, Anda akan lihat perubahan rezeki Anda. Tapi dengan benar-benar memahami apa yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah perbaiki takwa. Takwa itu bukan sekedar takut saja kepada Allah, bukan sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Tetapi takwa itu masuk ke dalam esensi yang lebih dalam lagi, yaitu kesadaran ilahi. Kesadaran bahwa diri kita ini hamba, kemudian kita sadar dari kesadaran bahwa diri kita hamba ini, kita memiliki sebuah perasaan yang benar-benar totalitas kepada Allah. Jadi takwa itu adalah sebuah fondasi ya. Fondasi utama keberlimpahan di dalam agama kita. Video ini saya buat yang utama untuk yang merasa diri Anda muslim. Yang non-muslim bisa juga Anda mengerjakannya. Cuma hal-hal yang sifatnya tidak diajarkan dalam agama Anda yang nggak perlu Anda terapkan ya. Baik, kita bahas bab takwanya dulu ya. Takwa itu bisa kita aplikasikan melalui sholat. Sholat. Jangan disederhanakan. Untuk apa Gus kalau sholat cuma dohirnya? Sholat titik. Karena Rasulullah itu sholatnya juga by dohir. Jangan disederhanakan apa gunanya sholat kalau cuma dohirnya tapi batinnya tidak sholat. Sholat itu ya dohir. Tapi bagaimana hati kita bisa koneksi pada sholatnya? Sholat. Perintah Rasulullah itu sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini konten untuk yang merasa dirimu muslim. Oke, kalau saya diizinkan menjawab, untuk apa sholatnya kalau cuma dohir saja, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana? Pertama, tidak ada yang tahu
Tidak ada yang bisa benar-benar tahu tingkat kekhusyuan seseorang. Itu satu. Kemudian yang kedua, sholat itulah yang akan menghantarkan Anda memperbaiki batin Anda. Jadi sholat itu adalah pintu menuju spiritual. Sholat itu menuju pintu kesadaran. Sholat, titik. Nggak ada paksaan di sini. Saya juga nggak memaksa. Saya mengingatkan yang tiap hari nonton video saya. Sholat. Sholat itu menenangkan. Makanya kalau sholat jangan terburu-buru. Makna di dalam sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir itu komplit. Ada banyak sebuah pengakuan di situ kepada Allah. Ada banyak hal yang bisa menggugah kita untuk masuk ke dalam ke pintu kesadaran. Sholat membuktikan bahwa diri kita hamba. Percaya deh, kalau sholat Anda jaga dan tidak dengan niatan apapun kecuali menyembah Allah, kecuali ingin membuktikan bahwa ini loh saya hamba. Sholat saya adalah bentuk rasa syukur saya, bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah. Sholat itu adalah jembatan kita bisa meraih ridhonya Allah. Jadi yang pertama sholat, bentuk dari takwa itu adalah sholat. Yang kedua, hindari sumber keuangan yang Anda konsumsi. Hindari sesuatu yang sumbernya dari riba. Gini, maksudnya tuh gini. Jangan sampai Anda memakan hasil riba. Karena riba udah paten oleh Allah, dilarang. Bahkan diajak perang oleh Allah. Allah mengibarkan bendera perang. Gak mungkin menang kita. Riba ya riba. Jangan dinetralisir. Jangan disederhanakan. Riba ya riba. Jangan makan hasil dari itu. Atau secara luasnya, perhatikan baik-baik sumber keuangan yang Anda konsumsi. Kalau sumber keuangannya tidak sehat, kemudian kita konsumsi, Anda konsumsi, akan melahirkan energi yang tidak sehat. Dari situ, dari energi yang tidak sehat, itulah yang akan menutup jalan keajaiban kita. Itulah yang akan menutup rezeki kita. Kenapa saya katakan begitu? Ya jelaslah, Allah nggak ridho. Kita punya settingan sendiri di dunia. Allah sudah punya settingan sendiri gitu loh. Jadi balik lagi ke aturan yang sudah Allah buat. Ini saya kasih yang pasti-pasti aja teman-teman. Pertama tadi sholat. Yang kedua, hindari sumber keuangan. Jangan sampai mengkonsumsi riba. Mengkonsumsi riba itu sama halnya dengan mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik. Saya nggak ngomong haram halal di sini. Kalau sudah mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, maka potensinya kita akan menutup kebaikan itu datang kepada kita. Karena kebaikan menarik kebaikan. Perhatikan sumber keuangan Anda. Sekarang begini, kalau saya sudah kadung masuk ke riba, Gus, tolong mulai difikirkan bagaimana caranya nggak makan dari situ. Biarkan itu beroperasional, Anda cari yang lainnya. Gimana caranya Anda makan sesuatu yang Allah ridhoi saja. Apalagi mohon maaf kita sebagai seorang ayah ini ya, kita laki-laki. Kalau kita memberikan nafkah pada istri kita, pada anak kita dari sumber keuangan itu, tegakah teman-teman? Saya ngomong pada yang merasa diri Anda laki-laki sebagai suami. Tegakah Anda memberikan nafkah kepada mereka dari jalan yang tidak sama sekali Allah ridhoi? Ayo, saya menggugah hati Anda. Kalau benar Anda ingin memperbaiki rezeki Anda lewat jalur langit, jalur spiritual, mengetuk gerbang pintu langit, mengetuk keriduan Allah. Pertama, yang kedua itu ya. Pertama sholat, yang kedua riba. Kemudian kita masuk selain riba apa? Yang ketiga, istighfar. Nah, kita kan sudah menjalani hidup yang boleh jadi, mohon maaf, kalau saya tembak ke diri saya sendiri, kita sudah menjalani hidup atau saya sudah menjalani hidup yang banyak sekali melanggar aturan-aturan dari Allah. Katakanlah, saya sudah melakukan banyak kesalahan. Saya sudah melakukan banyak hal yang Allah tidak sukai. Maka dari situ, di poin ketiga ini adalah perbanyak beristighfar. Mohon ampun ke Allah. Saya sudah jelaskan di beberapa konten saya, istighfarnya itu seperti apa. Ya, semuanya nih, yang mencakup seluruh badan kita dan seluruh jiwa kita. Dari mulai pikiran kita diistighfarkan. Kedua mata yang cenderung mungkin lebih sering kita ajak kepada maksiat. Telinga kita dengarkan sesuatu yang semestinya tidak kita dengarkan. Lidah kita nih yang cenderung menfitnah, ngeluarin hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Lidah kita, hidung kita, hati kita. Selain hati, nanti tangan kita kanan kiri, kemudian perut kita, dan sampai ke bawah, sampai ke kaki. Diistighfarkan, mohonkan ampun kepada Allah. Saya yakin sekali. Atau salah satu penyebab doa kita atau rezeki kita semakin sempit adalah kita bergelimang dosa. Kita banyak melakukan kesalahan ke Allah. Kesalahan yang, kesalahan yang tidak kita sadari. Karena tidak semua kesalahan kita sadari. Tidak semua kesalahan kita sadari. Yang ditampakkan dalam agama itu kan kesalahan yang tampak ya.
Kesalahan yang tidak tampak nih, yang Allah selalu tutupi, yaitu dalam bentuk aib. Kita pernah membenci seseorang tapi di luar kita bagus banget sama seseorang. Kita pernah menolak apa yang sudah Allah berikan. Itu kotor di sini. Jadi harus kita mintai ampunan, perbanyak istighfar. Kemudian yang keempat adalah, ini kita masih membahas bab takwa ya. Yang keempat adalah sedekah. Jangan mimpi jadi orang sukses lewat jalur pelit. Nggak ada. Kalau ada, saya orang pertama yang akan ikut pembelajaran itu. Semua pembelajaran yang ada nih, baik di Indonesia, baik di luar sana, diajarkan yang namanya ilmu keberlimpahan. Dan sebelum menarik keberlimpahan itu, kitanya sudah harus berlimpah dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menyadari bahwa dengan cara memberi, kita suatu saat akan menerima. Hukum timbal balik, hukum sebab akibat. Jadi sedekah itu penting. Nah, kalau saya jelaskan bab sedekah ini panjang sekali. Jadi saya tanya teman-teman, kalau mau sedekah ini saya jelaskan dalam bentuk satu video, silakan komen di kolom komen ya. Nanti kita akan bahas. Paling poinnya di sini yang saya ingin sampaikan adalah sedekah itu mengobati segala hal di dalam diri kita. Mengobati hati kita yang pelit, satu. Kemudian yang kedua, mengobati hati kita yang sedang luka. Kemudian sedekah itu juga mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita dapatkan itu milik kita. Dan dari sedekah juga kita bisa banyak belajar, ternyata memberi itu sangatlah nikmat. Kenikmatan itu akan hadir dengan sendirinya dalam jiwamu. Dari bab takwa itu ada 4 poin. Nah, poin yang pertama adalah sholat, kemudian yang kedua adalah perhatikan sumber keuanganmu, jangan sampai sumber keuangan itu total 100% itu dari riba. Kemudian yang ketiga tadi ada perbanyak istighfar, kemudian yang keempat adalah sedekah. Kemudian poin kedua setelah takwa, perbaiki mindset. Ini kalau Anda mau ngebuka rezeki Anda, mau benar-benar menjadi magnet, mau menarik hal-hal yang menurut Anda bahkan tidak mungkin. Anda ingin menarik rezeki yang lebih banyak lagi. Ini paten, 3 hal ini insya Allah akan merubah semua rezeki Anda. Akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah perbaiki mindsetmu. Bukalah diri untuk kekayaan. Ini yang paling fatal kalau sudah bab rezeki. Karena rezeki itu tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tapi oleh mindset yang terbuka dan batin yang siap menerima. Mindset itu terdiri dari apa sih? Nih, kita bahas satu persatu. Mindset itu yang pertama, kita cek penilaian Anda terhadap uang itu seperti apa. Even ketika Anda melihat uang, apa yang Anda pikirkan? Ketika Anda melihat uang, penilaian apa yang Anda berikan kepada uang tersebut? Biasanya, ini antara yang salah, yang fatal dengan yang tepat kalau ingin rezekinya lebih baik, itu jelas sekali perbedaannya ya. Orang yang penilaiannya tidak baik sehingga menjauhkan dirinya dari rezeki, itu adalah ketika melihat uang. Uang ini, saya pakai bahasa yang supaya nampar ke hati Anda ya. Uang ini ibaratnya kotoran. Kenapa kok saya katakan kotoran? Bagi cara orang yang berpikirnya salah. Cara berpikir yang akan menjauhkan dirinya dari rezeki. Ketika menilai uang adalah sumber atau sebab datangnya masalah. Ketika menilai uang, bahwa uang itu menghalangi diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Oh, ada loh orang berpikir seperti itu. Ketika berpikir bahwa uang itu hanya akan membuat bertikai satu sama lain. Ketika Anda berpikir, ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika banyak uang justru akan mengundang masalah. Itu ada orang yang berpikir begitu. Banyak banget bahkan. Penilaian terhadap uang itu penting. Lantas sekarang bagaimana menilai uang itu? Yang akan menentukan bahwa nanti kita akan menjadi magnet karena sebab kita menilai uang dengan baik. Penilaian terhadap uang tuh misal begini. Setidaknya merasa senang banget ketika melihat uang. Setidaknya cek ke dalam diri kita ketika kita melihat uang, ada nggak dogma negatif? Kalau ingin tahu dogma positifnya, yang muncul di hati ketika kita melihat uang, ini yang positif ya, adalah dengan uang hidup menjadi menyenangkan. Uang bisa membantuku menemukan kebahagiaan. Membantu, bukan membuat bahagia, bukan. Membantu kita menemukan kebahagiaan. Dengan uang semua masalah selesai. Dengan uang saya bisa beribadah dengan baik dan benar dan tenang. Kalau Anda merasa ada bahasa dalam hati Anda seperti itu penilaian yang sangat baik. Penilaian yang akan membentuk atau mendukung Anda menjadi magnet keberlimpahan itu. Nah, sekarang yang kedua, dari memperbaiki mindset tentang uang itu sendiri. Selain penilaian tadi, yang kedua adalah sikap kita kepada uang gimana? Sikap kita kepada uang itu seperti apa? Karena sikap kita kepada uang itu menunjukkan bagaimana mental kita terhadap uang. Sikap ini yang seperti apa? Kalau ada uang, Anda berterima kasih tidak? Anda bersyukur tidak? Karena saya bicara tentang bagaimana kita bersikap kepada uang, bagaimana kita memperlakukan uang ya.
bersikap kepada uang, lihat sekali lagi bagaimana ketika rezeki itu datang, bagaimana sikap kita menyikapi rezeki itu. Ada orang yang menggunakannya dengan cara foya-foya, kemudian menggunakannya tidak sesuai kebutuhan. Nah, itu juga tidak baik. Sikap yang tidak baik. Ada orang yang menyikapi, bagaimana dia menyikapi uang adalah dengan cara selalu merasa kekurangan. Dan kemudian ketika dia membelanjakan uangnya, dia menganggap bahwa diasumsikan dalam hatinya itu berkurang, uangnya berkurang. Nah, ini sikap-sikap yang justru akan menjauhkan dirinya dari rezeki itu sendiri, dari uang itu sendiri. Jadi seharusnya bagaimana sikap terbaik terhadap uang itu bagaimana? Belanjakan pada sesuatu yang sifatnya benar-benar Anda butuhkan. Belanjakan yang ada manfaatnya. Sikap kepada uang itu jelas, sedekah itu pasti. Tetapi sikap kepada uang di luar sedekah, selain sedekah maksud saya, adalah dengan cara ketika Anda membelanjakan, hatinya merasa senang karena bisa belanja sesuatu, bisa membeli sesuatu. Kemudian ketika ngeluarin uang, ungkapkan rasa terima kasih. Ya. Ketika membelanjakan, merasa terima kasih. Jadi tidak hanya ketika uang masuk, ketika uang keluar, harus ada apresiasi, harus ada rasa senang, harus ada terima kasih. Tidak hanya uang masuk, tetapi juga uang keluar. Terus tidak sembarangan nyimpen uang, misalkan itu ya. Jadi kita buat simpel aja. Hargai dan perlakukan uang itu dengan baik. Karena bagaimanapun uang itu membantu Anda. Kesannya seperti benda mati, tapi tidak. Via energi itu tidak ada yang mati. Semuanya di semesta ini ada energinya, termasuk uang itu sendiri. Jadi bagaimana caranya bersikap kepada uang adalah sikap yang baik dengan cara mensyukurinya. Kesimpulannya di situ. Nah, kemudian yang ketiga, setelah takwa, kemudian perbaiki mindsetnya. Yang ketiga adalah perbaiki kualitas diri. Kualitas diri itu adalah kapasitas spiritual, mental, dan emosional dalam menerima dan mengelola keberlimpahan. Ya, kita bahas poinnya lebih dalam. Yang dimaksud dari perbaiki kualitas diri adalah tidak lagi dalam kondisi larut dalam kesedihan. Artinya bebas dari luka, bebas dari kesedihan, bebas dari kemelekatan. Jadi penting ya di sini untuk lepas dari luka batin. Karena kalau tidak lepas dari lukanya, maka hidup Anda akan terus dalam energi yang negatif. Yang Anda tahu bahwa ketika energinya didominasi oleh hal-hal negatif, oleh perasaan negatif, maka akhirnya alam pun akan menghantarkan atau memberikan atau mewujudkan hal-hal yang negatif juga di dalam hidup kita. Hindari atau lepaskan ya, lukanya, kecewanya. Karena Anda itu atau kita ini hidup ini ke depan, bukan mundur, bukan ke belakang. Kalau ke depan berarti kita harus melihat ke depan. Yang berlalu biarkan berlalu. Karena kalau kita terus terikat pada masa lalu, lewat perasaan kecewa tadi, luka batin tadi, kita seperti mengabaikan masa depan baik kita. Karena satu hal yang tidak mungkin ketika orang hidup dalam kekecewaan, kemudian dia meraih hal-hal yang positif, itu nggak mungkin. Kalau kita hidup dalam kekecewaan, perasaan kita didominasi oleh kekecewaan, kesedihan, benci, dendam, dan sebagainya, maka masa depan kita pun akan rusak. Akan rusak. Jadi saya tanya ke Anda sekarang, seberapa penting bahagiamu untuk masa depanmu? Kemudian yang berikutnya, memperbaiki kualitas diri adalah dengan perbanyak bersyukur. Tapi bukan hanya bilisan, tetapi tentang jiwa atau tentang perasaan. Tepat ketika video ini dibuat, semalam saya ada klien privat ke saya. Bercerita karena dia sudah 1 tahun belajar, kemudian dia ikut privat juga, ini jadwal yang kedua semalam ya. Dia bercerita, dahsyat. Saya paham apa yang dimaksud oleh Gus tentang bersyukur. Sampai saya lupa berdoa dengan cara meminta. Sampai semua hal yang terlihat oleh mata saya itu hanya bisa saya syukuri. Dan perubahan hidup itu begitu signifikannya. Bukan hanya tentang rezekinya, bukan hanya tentang bisnisnya, tapi juga bonus di rumah tangganya semakin harmonis. Dan bahkan orang-orang atau di circle mereka yang dulunya sentimen atau jahat kepada dia, ini tiba-tiba baik. Semua keluarganya menjadi baik. Anehnya seperti itu. Suami istri belajar fokus pada satu hal, bagaimana bisa bersyukur. Dan bersyukurnya bukan hanya lisan, tetapi juga syukur yang dihantarkan ke dalam jiwa. Sampai benar-benar apapun yang terjadi menyenangkan, sesulit apapun. Dengan cara diterima, kemudian terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih ya Allah. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali bersyukur. Dan itu sangat merubah kehidupannya. Dan kemudian yang berikutnya adalah
menjadi manfaat untuk orang lain atau kita sebar manfaat untuk orang banyak dengan cara apapun, sekalipun mendengarkan mereka cerita kemudian kita menasehati, dan nasihatnya juga ada batasannya. Nasihatnya adalah suruh mereka berhenti berkeluh kesah dan ajak mereka untuk bersyukur, memberikan manfaat juga pada orang lain. Entah gimana pun caranya, karena biasanya kita ini sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga yang baik juga, pasti kita inginnya bisa membantu orang lain ya. Kadangkala kita bisa mengorbankan waktu hanya untuk mendengarkan orang lain yang sedang bercerita tentang masalahnya. Tapi kalau kita tidak paham, kita bisa terjebak dalam ceritanya. Kita larut dalam perasaannya, berangan-angan, berandai-andai, seakan-akan kalau saya jadi dia akan begini dan begitu. Nah, itu batasannya ya. Tapi seharusnya ketika kita mendengarkan orang lain cerita, segera berikan nasihat yang baik agar dia bisa seketika merubah energinya juga. Ya, intinya berikan manfaat untuk orang banyak, apapun itu. Tidak hanya dengan cara mendengarkan mereka cerita. Ya, berikan manfaat untuk orang lain, bantu orang lain. Saya rasa Anda sangat paham bagaimana caranya menjadi manusia bermanfaat ya. Kemudian yang terakhir adalah berilmu. Belajar tentang ilmu rezeki itu seperti apa. Ikuti kelas-kelas, ikuti webinar, seminar. Tidak hanya kepada saya dan kepada siapapun yang sekiranya di situ akan mengajarkan banyak hal tentang ilmu pengembangan diri, bagaimana caranya meningkatkan kualitas diri. Jadi ilmu itu sangat penting karena kita bisa berubah pada hal yang lebih baik itu tentunya karena ilmu. Oke, kesimpulannya dari 3 poin, perbaiki takwa, perbaiki mindset, kemudian perbaiki kualitas diri. Kesimpulannya adalah rezeki itu bukan hanya tentang bagaimana usaha zahir. Dari 3 ini, itu usaha batiniah semuanya. Tapi kalau misalkan ini benar-benar bisa kita perbaiki, Anda bisa lihat deh perubahannya seperti apa rezeki Anda. Anda bisa lihat. 3 hal ini sangat fundamental. Kalau ini bisa Anda perbaiki, semuanya akan baik. Lakukan 3 hal ini, Anda akan lihat bagaimana hidup Anda akan berubah. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda simak videonya sampai selesai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan sesuatu dulu ke Anda semuanya. Kak enak, Den. Kak enak. Kak enak. Kak pede aku sih, An. Kameranya anyar. Ma, arek ma. Karena sejatinya wis mulai akeh salah iki, Den. Kemudian yang berikutnya adalah terima kasih. Saya izin apa kok izin? Ngapain izin? Oh, ini rumah saya sendiri.